Oke, baiklah teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi tentunya dengan pembahasan yang menarik tentang bagaimana cara kita keluar dari toxic relationship dan bagaimana cara membangun hubungan yang sehat yang membawa kita kepada pribadi yang jauh lebih baik lagi. Hari ini saya akan ngebahas karena saya tergelitik dengan sebuah pertanyaan. Ada seseorang sering disakiti, bahkan dia itu posisinya hampir, dia bilangnya sih dengan bahasanya hampir gila, atau istilahnya tuh stres banget, depresi banget sudah. Namun anehnya di sisi lain dia merasa sayang banget. Ada fenomena apa sih di situ sampai bisa-bisanya dia ngalamin hal tersebut? Kalau kita yang normal begini atau kita yang tidak mengalami muatan emosi tersebut, mungkin kita bilangnya lu lebay lah, atau kamu lebay lah, kamu terlalu berlebihan lah, kamu nggak harusnya seperti itulah, dan lain-lain. Mungkin kita akan nasehatin mereka seperti itu langsung teman-teman. Tapi pada kenyataannya teman-teman, apa yang mereka rasakan itu berbeda dengan logika kita. Karena apa? Mereka logikanya sudah tersabotase, logikanya sudah tidak aktif lagi. Bukan tidak aktif juga ya teman-teman, tapi logikanya lemah seperti anak kecil sudah. Karena apa? Kali ini saya akan bahas rentetannya sampai benar-benar ya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Akhirnya kita tidak lelah ketika mereka ini datang curhat ke kita, tidak terlalu ke-trigger kayak pengen nasehatin banget mereka. Kita jadi lebih memahami dengan mereka karena alasannya begini teman-teman. Karena alasannya begini, satu teman-teman, emosi mereka sedang tersabotase. Sedang tersabotase ini ada perjalanannya. Yang pertama-tama teman-teman, mereka itu selalu dicuci otaknya. Jadi apapun yang mereka yakini, apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan selalu dianggap salah pada awalnya oleh pasangannya. Sehingga hal ini lama-kelamaan direpetisi terus, diulang sampai akhirnya mereka merasa mempertanyakan, kok kenapa apa yang kulakukan ini kok salah terus, tidak ada yang pernah benar gitu. Lama-kelamaan mereka kehilangan keyakinan pada diri mereka sendiri, sehingga inilah diambil alih oleh pasangannya. Yang kedua teman-teman, mereka selalu dikendalikan oleh pasangannya. Karena sering dikendalikan, maka mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Lambat laun seperti itu teman-teman. Yang ketiga, karena mereka diatur-atur terus, mereka akhirnya kehilangan survival untuk mengatur diri mereka sendiri, mengatur hidup mereka sendiri. Mereka akan kembali ke siklus di mana mereka sangat ketergantungan dengan orang yang mengatur, mengendalikan, bahkan yang mencuci otak mereka. Juga teman-teman, ada siklus yang namanya roller coaster emosional. Jadi ketika seseorang dimainkan terus-menerus emosinya dalam waktu yang panjang, diberikan kayak dikasarin, disakitin, namun setelah itu endingnya dia dibaikin banget. Maka yang paling diingat oleh seseorang adalah dibaikinnya tadi, dinyamanin tadi, atau dikasih perhatian tadi. Inilah anehnya. Karena apa teman-teman? Logika ketika ketemu dengan emosi akan kalah logika. Karena orang yang mengalami disakitin terus, ketika diberi satu kebaikan, itu kayak sesuatu yang mereka pengen cari-cari selama ini, begitu dapat itu kayak orang gitu loh, kayak bener-bener happy banget bagi mereka, dan itu lonjakan intens atau muatan emosi bahagianya tinggi banget. Dan ini kalau diulang-ulang akan menjadi sesuatu yang sangat happy bagi mereka, dopamin yang luar biasa bagi mereka. Yang ketiga teman-teman, kenapa mereka bisa seperti ini walaupun sering disakitin, hampir gila dan stres dalam hubungan tersebut, tapi sangat cinta? Karena mereka tidak lagi memiliki prinsip-prinsip, mereka kehilangan konsep diri mereka, kehilangan konsep diri mereka. Bahagia itu seperti apa sih? Rasanya love yourself itu seperti apa sih?
rasanya menjaga diri itu seperti apa, mereka tidak mengerti ini lagi. Karena bagi mereka, balik lagi ke awal tadi, segala sesuatu sudah dikendalikan, diatur, bahkan sudah dicuci otaknya, dimanipulatif dan lain-lain. Maka yang lebih mereka kedepankan adalah emosionalnya, rasa emosi, perasaannya yang luar biasa. Logikanya hampir tidak ada lagi. Orang yang disakitin itu otak amigdalanya lebih aktif daripada neurokorteksnya, bagian otak yang bisa berpikir jernih, teman-teman. Jadi kalau kita ketemu orang yang seperti ini, jangan langsung dinasehatin, dibombardir harus begini, nggak bakal bisa. Karena mereka juga sampai ke tahap itu ada prosesnya, ada step by stepnya dulu. Mereka awalnya mungkin dibaikin juga sampai mereka lengah, sampai mereka tidak tahu kalau mereka bakal keseret jauh banget ke sana. Nah, untuk melakukan itu juga, memperbaiki mereka juga, kita butuh step by step. Yaitu yang pertama-tama, teman-teman, dengan rajin-rajin memberi apresiasi ketika mereka bisa menggunakan logika mereka. Oke, teman semua, mudah-mudahan konten ini bisa memberikan insight atau pencerahan kepada kita semua. Salam dari saya, Coach Dani.